Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Saya akan melakukan sharing pertemuan yang ke-11 ya, dokumentasi pertemuan sebelumnya. Itu untuk mata kuliah pembentukan karakter ya, atau eh, biasanya mungkin kita kenalnya dengan istilah hey. Rekan-rekan sekalian, nah kali ini tema kita di pertemuan 11 itu adalah soal ketangguhan mahasiswa. Jadi di pertemuan yang lalu kita juga bahas soal ketangguhan mahasiswa, namun dengan topik yang berbeda. Kali ini topik kita adalah soal literasi media sosial. Generasi kalian ya, kalau kita bicara soal generasi masa kini, khususnya generasi kalian gitu ya, kita tidak bisa terpisahkan lah dengan istilahnya itu eh, media sosial ya, karena hampir-hampir setiap waktu dalam kehidupan kita ya, kita selalu berinteraksi dengan media sosial. Bahkan kadang-kadang kita lebih akrab dengan aktivitas media sosial kita daripada aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kita menjadi semakin mudah untuk mendapatkan informasi secara cepat, dan kekurangannya adalah kita ketumpahan informasi, ya, kita ketumpahan informasi. Bahkan untuk sampai level tertentu, kadang-kadang ini jika salah dipergunakan, maka akan memberikan dampak yang negatif. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bicara soal literasi media sosial. Dia adalah salah satu bentuk khusus literasi informasi secara umum, merupakan bagian dari literasi informasi. Nah, literasi itu kan sebenarnya semacam kecerdasan ya. Jadi kalau kita bicara menyederhanakan literasi media sosial adalah kecerdasan kita menggunakan media sosial. Pada hakikatnya, kecerdasan kita menggunakan sosial media itu adalah turunan dari bagaimana kita memiliki skill literasi informasi. Jadi kemampuan kita untuk mengelola informasi ya. Jadi seseorang dianggap mampu atau memiliki skill dalam literasi informasi ketika dia mampu setidaknya misalkan memilih informasi, mengetahui sumber informasi yang tepat atau tidak, mengetahui apakah informasi ini valid atau tidak, berkualitas atau tidak, dan sebagainya. Nah, itu merupakan gambaran besar dari literasi informasi. Nah, salah satu turunannya hari ini dengan era media teknologi informasi adalah literasi media sosial. Nah, bicara soal literasi media sosial berarti keterampilan seseorang mencari, memilah, kemudian mengaplikasikan pesan kepada publik. Kita mungkin sebagai pemilik sosial media, pemilik akun, maka ketika kita memiliki literasi media sosial, setidaknya kita akan tahu dengan betul bagaimana kita bisa mencari, memilih, mengaplikasikan pesan tersebut ya pada khalayak publik. Nah, bagaimana sih sebenarnya konsep dari literasi media sosial? Konsep literasi media sosial itu adalah pertama bahwa seluruh pesan adalah dikonstruksi yang dapat memberikan ambiguitas persepsi, ya. Jadi kalau ambigu itu kan berarti semacam ketidakpastian ya. Jadi kita atau abu-abu lah. Nah, kita kan familiarnya seperti itu ya. Abu-abu begitu. Nah, itu juga yang apa namanya, oke, view sebentar, saya akan coba bikin full screen. Sebentar. Oh ya. Nah, eh, kita lanjut. Nah, kemudian pesan media membentuk persepsi kita akan suatu realita menjadi pusat perhatian secara viral. Dan jadi setelah jadi kalau persepsi pesimistisnya begitu ya, maka seluruh pesan media itu kita harus bawa dia sebagai suatu yang ambigu, artinya abu-abu. Kemudian yang kedua adalah tanpa sadar semua pesan yang media ada tersebut dia itu bisa membentuk persepsi kita. Jadi memberikan realitas mengubah persepsi kita akan suatu realita begitu. Nah, makanya kan konten-konten kreator, taruhlah misalkan para YouTuber begitu ya, itu kan dia misalkan peristiwanya sebenarnya sederhana di realita kehidupan kita sehari-hari, tapi kemampuan dia menyampaikan pesan melalui media, baik itu video, tulisan, maka itu memberikan
kita pengaruh secara emosional, kan begitu. Dan akhirnya kita berminat untuk share, akhirnya jadi viral. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah berbeda maaf, kemudian yang ketiga adalah berbeda audiens, berbeda pula cara memahami pesan yang sama. Tidak semua audiens memiliki pengetahuan dan perasaan tentang informasi yang sama. Tentu ya, bagi seorang engineer ketika misalkan dia mendapati pesan yang berbau dengan IT, tentu itu sesuatu yang excited bagi dia. Tapi bagi orang yang non engineer mungkin mungkin excited ya kalau melihat itu sebagai sesuatu yang baru, tapi kalau misalkan itu bukan sesuatu yang baru, apalagi dia tidak mengerti tentang hal tersebut, maka itu bukan menjadi sesuatu yang bagi mereka itu sama semangatnya dengan kita ketika melihat berita tersebut. Nah, jadi berbeda audiens, berbeda pula memahami pesan yang sama. Atau misalkan dalam kasus yang lain, kalau misalkan pesannya adalah pesan politik begitu. Bagi yang hobi politik kan mungkin itu sesuatu yang excited begitu. Jadi nalurinya, semangatnya itu hidup ketika membaca berita-berita politik. Tapi bagi sebagian orang yang misalkan dia skeptis dengan politik, maka dia akan menjadi orang yang apatis begitu atau cuek dengan semuanya gitu, bahkan terkesan untuk malah menghindarinya ya. Nah, yang keempat ya, ini konsep dari Goodman 2014 yang mengatakan bahwa pesan media memiliki dampak komersil untuk akses data, pribadi. Nah, dalam konteks ini ya, di beberapa kasus, media sosial kita itu bisa di-profile ya, bisa di-profile kita ini orangnya seperti apa, apakah kita orang yang meledak-ledak, apakah kita ini orang yang emosional, begitu ya, dan sebagainya, itu melalui apa, begitu, melalui media sosial yang kita punya begitu. Nah, tanpa sadar berarti kan itu sudah masuk ke ranah dia mengakses data pribadi kita ya. Kemudian pesan media melekatkan sudut pandang merupakan sarana seseorang untuk memberitahu situasi pribadi. Curhat ya. Nah, kadang-kadang kita bisa menebak ya, menebak berarti belum tentu benar, belum tentu salah, bagaimana isi hati seseorang atau suasana kebatinan seseorang ya, itu ketika kita melihat dari postingan medianya dia. Biasanya kan kalau orang lagi galau begitu, dia akan posting yang cenderung, selaras dengan kegalauannya dia misalkan ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, itu kurang lebih mungkin akan banyak teori-teori yang lain seputar, literasi media sosial, tapi setidaknya beberapa poin tadi sudah memberikan gambaran kita bahwa banyak hal yang bisa digali dalam hal, konteks media sosial atau sosial media. Nah, bagaimana relasi antara mahasiswa dan sosial media? Media sosial sangat berperan dalam membentuk opini mahasiswa. Besarnya dampak media sosial membuat mahasiswa harus mampu memilah dan memilih informasi mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini. Kita tidak bisa menutupi begitu ya, meskipun kalian mungkin baru semester pertama, apa namanya, meskipun kalian baru semester pertama di kuliah di Telkom University, mungkin mendapati beberapa kasus terjadi atau gerakan-gerakan itu muncul, baik itu gerakan mahasiswa atau gerakan, siswa begitu, salah satunya sumber penggeraknya itu dari mana? Dari media sosial, ya. Jadi informasinya berantai dari satu akun ke akun yang lain, di-retweet, di-share, di-forward dan seterusnya, akhirnya membentuk satu, gerakan emosi yang sama dan akhirnya mungkin ada demonstrasi lah ya, atau gerakan yang lain lah. Tapi artinya bahwa dia mampu sampai media sosial itu mampu sebagai tools untuk menggerakkan massa. Nah, tentu massa itu kan bergerak karena mereka mungkin selaras atau sepaham dengan ide yang disampaikan oleh media tersebut atau konten media tersebut. Artinya apa? Opini kita menjadi terpengaruh. Pertanyaannya begini, apakah opini kita terpengaruh itu menjadi salah? Jawabannya tidak, tidak menjadi salah, begitu ya. Itu tidak menjadi salah. Namun, begitu tidak bisa dipungkiri kondisi hari ini kan saya bilang dari awal bahwa kita itu sedang ketumpahan informasi. Kadang-kadang apabila kita tidak jeli, maka kita termasuk orang yang mungkin mudah termakan oleh hoax, misalnya seperti itu. Ya, alih-alih sesuatu itu, misalkan ya, kita tidak bisa melakukan filtering terhadap sumber informasi. Problemnya jadi apa? Kita akan apa, misguided begitu ya, salah arah kita. Kita tidak sadar bahwa, seseorang yang kita follow ini atau konten yang kita follow ini, atau kita yang merasa sepakat dengan isinya, ternyata itu adalah konten hoax. Itu kan berbahaya, begitu ya. Apalagi kalau misalnya dia sampai memunculkan gerakan, padahal sumbernya adalah sumber yang keliru. Nah ya, makanya sangat penting kita untuk memiliki skill literasi sosial media ini, ya. Bukan hanya untuk menjaga perasaan kita, tapi menjaga akal pikiran kita agar selalu sehat, ya, seperti itu.
Nah, rekan-rekan sekalian, ada berbagai cara atau teori yang menceritakan soal bagaimana kita bisa menguasai nih literasi media sosial. Sehingga apabila kita menguasai literasi media sosial, kita tidak termasuk, orang-orang yang tadi ya mudah terhasut, mudah mencerna informasi yang hoax dan sebagainya. Pertama adalah kita harus mampu mengidentifikasi dan memahami bagaimana pemikiran orang atau penyampai informasi. Ini penting. Jadi kalau di buku, itu ada salah satu skill, ketika misalkan kita membaca buku. Kita ketika membaca satu buku, itu kadang-kadang kita harus membawa konteks buku itu, pada satu masa di mana buku itu ditulis. Itu penting. Misalkan ya, ada buku-buku ya taruhlah misalkan buku-buku soal politik, buku-buku soal ekonomi, ketika misalkan dia ditulis di zamannya dia, kita kadang-kadang apa yang ditulis di buku tersebut belum tentu relevan untuk kekinian. Nah, tapi apakah itu jadi salah? Itu tidak salah. Yang harus kita lihat bagaimana konteks, misalkan suasana kebatinan si penulis ketika buku itu ditulis. Nah, itu penting tuh, begitu. Nah, buku saja tuh kita harus bisa mengidentifikasikan seperti itu, ya. Jadi bukan berarti buku itu tidak salah, tapi kita harus bisa menangkap relevansinya, apakah bagaimana suasana ketika buku tersebut ditulis. Apakah misalkan nih ketika bicara soal pergerakan, oh orangnya lagi di penjara, pada waktu itu memang yang apa namanya, isu yang naik adalah isu apa, begitu. Itu yang mempengaruhi penulisannya dia sehingga gaya penulisannya dia seperti ini termasuk pemikirannya. Makanya penting kita memahami bagaimana pemikiran orang. Dalam hal ini kalau buku ya penulis. Nah, bagaimana dengan media sosial? Kadang-kadang kita perlu acuh saja. Kadang-kadang kita perlu acuh saja nih dengan konten yang dibuat oleh orang lain karena kita sudah tahu bahwa oh memang dia seperti itu misalkan. Oh memang dia pola berpikirnya seperti itu dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mampu untuk mengontrol diri sebagai status partisipasi, ya. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh harus bisa membedakan nih, kapan kita harus menjadi seorang netizen yang aktif, kapan kita harus menjadi seorang netizen yang pasif, begitu. Kalau misalkan suasananya adalah bisa membuat, apa namanya, kebakaran ya, tentu kita bukan orang yang perlu untuk menuangkan, minyak lagi ke api tersebut. Yang harus kita lakukan adalah mematikan api tersebut. Jadi, itu mungkin, ilustrasinya ya, terkait dengan kapan kita harus menentukan status partisipasi kita, apakah menjadi seorang aktif atau menjadi seorang yang pasif. Nah, yang ketiga adalah melakukan kolaborasi informasi, berbagai sumber daya, memastikan dan membangun ide yang lain. Nah, saya rasa ini adalah satu bentuk yang lebih positif dalam kita mengelola atau menguasai media sosial. Hari ini kan kita banyak mendengar ada istilah influencer ya. Nah, influencer itu muncul karena apa ya? Bisa jadi bukan hanya sekedar kontennya yang menarik, tapi juga dia karena informatif. Nah, selain itu kalau kita follow dia, kalau kita ikuti dia, ada banyak nih, apa namanya, referensi-referensi baru, mungkin sesuai dengan tema-tema tertentu yang kita ikuti, ya. Hari ini misalkan kalau ibu-ibu biasanya misalkan follow empasi, jadi follow tuh dokter-dokter yang, apa namanya, yang bahas tentang empasi misalkan. Terus, apa namanya, anak muda galau pengen nikah, yang di-follow-i berarti biasanya tuh, eee, apa namanya, konten-konten ta'aruf lah, apalah, begitu. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian, sadar bahwa ada situasi berjaringan. Setiap informasi adalah milik publik. Nah, ini penting nih, kita harus sadari, ya. Jadi apapun informasi, sekali lagi apapun informasi, ketika dia sudah sampai di internet, maka kita harus sadar bahwa informasi tersebut sudah ada di ruang publik. Bukan milik kita lagi, tapi miliknya publik. Harusnya apa? Kita lebih hati-hati. Karena apabila dia sudah ada di ruang publik, ya, kalau dalam hal ini adalah internet, itu susah untuk menghapusnya. Bahkan sebenarnya ya realnya itu tidak bisa dihapus. Itu tidak bisa dihapus. Beberapa banyak misalnya kita mendapati kasus ya, orang sudah posting, kemudian misalkan itu berbau sara dan sebagainya, di-capture hanya dalam beberapa detik. Setelah itu, apa yang terjadi? Ya ramai, viral, dia menghapus itu, ya oke lah dia sudah hapus, tapi orang masih bisa melihat jejak digitalnya, kan begitu. Dalam beberapa kasus misalkan dulu, contohnya ya, di Jogja ada seorang mahasiswa Jakarta, dia menghina-menghina kota Jogja ya, dengan hinaan-hinaan yang kasar, padahal dia seorang mahasiswi di Jogja, padahal dia asalnya dari Jakarta.
Nah, dia waktu itu sharing-nya di mana? Di media sosialnya dia. Media sosialnya dia itu pet. Waktu itu petnya masih sekitar 40 orang lah. Iya, dia punya rekan. Tapi itu ke-share akhirnya membuat satu gerakan rame di Jogja untuk mengusir yang bersangkutan. Bahkan sampai kena undang-undang ITE. Padahal itu mungkin dia menganggapnya ini ruang private saya, ini di pet saya yang jumlahnya sekian. Tapi lagi-lagi tidak ada yang bisa mengontrol ketika informasi itu sudah masuk ke dalam dunia publik atau dunia internet, ya, seperti itu. Nah, yang kelima adalah biar kita aman nih, melakukan identifikasi terhadap sumber pesan dan informasi. Ini penting ya, ini penting. Ini bagian dari literasi. Ya, ini siapa sumbernya? Apakah orang yang memberikan informasi ini adalah orang kredibel atau bukan, begitu. Banyak orang bicara ekonomi tapi dia tidak punya background ekonomi. Banyak orang yang bicara soal agama tapi dia tidak punya background soal agama. Banyak orang bicara soal kesehatan begitu, tapi dia tidak punya latar belakang pendidikan di kesehatan atau tidak pernah belajar kesehatan dimanapun begitu, hanya modal baca buku sendiri, itu kan bahaya ya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita nih sebagai seorang mahasiswa? Mahasiswa yang bijak setidaknya dia akan memiliki 3 sikap berikut ini. Pertama adalah berpikir sebelum melakukan post ya. Think twice ya, bahkan ada yang mengatakan think more than twice gitu, ya. Kemudian apa yang harus di-post dan kapan harus dilakukan, ini juga penting ya. Jadi jangan asal ya saya mungkin ingin menyampaikan juga ya, salah satu teknik, HR hari ini ya, orang-orang yang merekrut, karyawan, itu untuk melihat profil kita itu dia ketika kita melakukan pendaftaran, kita biasanya diminta untuk memasukkan akun sosial media kita. Nah, ketika kita memasukkan akun sosial media kita di sana, itu biasanya digunakan untuk melakukan profiling terhadap diri kita. Jadi, bijaklah dalam bersosial media. Kemudian bagaimana supaya pos Anda dapat ditemukan? Membuat jejakan agar pos dapat dipanggil kembali untuk menghindarkan dari melakukan pos yang tidak bertanggung jawab. Oke, rekan-rekan sekalian, ini mungkin akhir dari slide-nya. Mari menjadi mahasiswa yang bijak dalam menggunakan sosial media. Justru, ya saya berharap teman-teman yang ada di sini, itu bisa menggunakan sosial medianya malah untuk hal-hal yang positif. Menggerakkan massa yang untuk hal yang positif, kolaborasi ide, ya, bikin movement, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk, materi dan, nyimaknya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.